Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik hanyalah merawat dan menuntun berkembangnya kodrat dan potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Dalam melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, tentu banyak upaya, usaha yang dilakukan dalam rangka menumbuh kembangkan setiap kodrat dan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Salah satu alternatif atau pilihan yang dapat dilakukan adalah dengan cara menerapkan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini adalah merupakan pendekatan yang dilakukan dalam rangka menggali potensi dan hal-hal positif yang dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam rangka melakukan sebuah perubahan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pendekatan ini dapat melalui beberapa tahapan. Misalnya dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan atas kondisi saat ini, hal-hal positif yang muncul saat ini, dan pengalaman baik atau hal-hal baik yang terjadi di masa lalu yang dapat dijadikan pedoman atau kekuatan untuk capaian di masa yang akan datang. Pendekatan inquiry apresiatif ini lebih detailnya dapat dilakukan dalam beberapa tahapan yang disebut dengan Bagja. Akronim Bagja ini mulai dari huruf B, yaitu membuat pertanyaan. Buat pertanyaan apa saja yang dapat mengelisit, yang dapat membangun ide-ide besar terhadap potensi dan kelebihan yang dimiliki saat ini. Tentu dengan tidak melupakan hal-hal baik yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, kemudian kita mencoba untuk menginventarisir dan mengkerucutkan pertanyaan yang disusun pada tahapan B tadi. Kita ambil mana yang menjadi poin besar yang dapat merepresentasikan harapan kita di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah gali mimpi. Kita mencoba melakukan terobosan-terobosan dengan cara melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak yang dapat membantu kita tentang kapan, di mana kira-kira, dan bagaimana cara mengeksekusi, bagaimana cara mendapatkan dan meraih perubahan yang dapat kita susun dan dapat kita capai di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah J. Kita mencoba menjabarkan, mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk melakukan perubahan itu. Kemudian yang terakhir yaitu kita mencoba untuk mengatur eksekusi. Dengan cara apa kita bereksekusi, lalu berpedoman pada apa. Tentu dalam hal ini perlu mungkin kita susun SOP, Standard Operational Procedure, atau mungkin manual, sebuah pedoman atau panduan yang dapat kita jadikan tolak ukur untuk mencapai sebuah perubahan. Nah, dalam kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa tugas pendidik hanya dapat merawat, hanya dapat menuntun berkembangnya kodrat yang dimiliki, tentu ini sangat relevan. Kita mencoba menggali potensi anak, mencoba menggali kodrat atau bakat yang dimiliki oleh setiap anak. Kemudian mana yang paling memungkinkan untuk bisa dilakukan pengembangan dalam rangka melakukan perubahan, hal-hal positif, tentu dengan tanpa menyampingkan atau dengan tanpa mengabaikan kodrat atau kelebihan yang dimiliki oleh setiap anak. Nah, perubahan yang dimaksud di sini adalah dapat dilakukan dengan berbagai kolaborasi, berbagai usaha, berbagai tahapan yang dapat membantu anak menumbuh kembangkan kodrat yang dimiliki dengan cara mereka sendiri, tentu dengan tuntunan dan
arahan-arahan yang diberikan oleh setiap pendidik. Nah, manfaatnya, tentu manfaat dari inquiry apresiatif ini dalam rangka melakukan perubahan yang terkait dengan bagaimana mengembangkan potensi anak, bagaimana cara memunculkan hal-hal yang paling kuat yang ada pada diri anak, tentu melalui tahapan-tahapan yang ada pada inquiry apresiatif, mulai dari kita mencoba membangun pertanyaan hal-hal positif, kemudian mencoba mengerucutkan atau mencoba mensintesa atas apa yang sudah kita daftarkan tadi, kemudian kita coba gali, kita coba jabarkan, kita coba atur eksekusi atas apa yang dimiliki oleh setiap anak, sehingga pada harapannya nanti kodrat, potensi, bakat yang dimiliki oleh anak dapat berkembang dan tumbuh sesuai dengan harapan yang dimiliki oleh setiap anak dan harapan yang diharapkan, yang diinginkan oleh kita sebagai pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.